Melengkapi VT saya sebelumnya mengenai sejauh mana tanggung jawab Pokja untuk bisa dikatakan eh, bisa dibatalkan sebuah proses tender seleksi karena kesalahan dokumen pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu dipertegas di sini, objek utama dari yang dibahas adalah kesalahan ya dalam dokumen pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak terkait dengan urusan gratifikasi dan suap. Kalau gratifikasi dan suap, urusan apapun, prosedur apapun, itu jelas berlaku ketentuan sendiri ya. Jadi kalau misalkan eh, bisa dijelaskan kalau suap gratifikasi dimulai dari Pokja itu adalah sebuah tuduhan ya, adalah sebuah tuduhan yang tentunya tidak bisa digeneral, bisa iya, bisa tidak, ya, bisa iya, tidak, tidak. Maka VT ini izinkan saya melengkapi VT sebelumnya, ya, VT sebelumnya. Nah, di mana saya akan melengkapi bagian-bagian yang di sisi yang gimana Pak kalau Pokjanya yang nakal gitu. Pokjanya nakal, nambah-nambahin syarat, umpama seperti itu ya, kemudian membuat peraturan, ketentuan. Nah, itulah makanya kita sampaikan pada VT sebelumnya. Dalam proses tender, seleksi, ada proses filter, ya. Para pelaku usaha yang ingin mengkritisi suatu dokumen pemilihan, ya jadilah peserta. Bukan nggak jadi peserta, tapi mengkritisi di luar gitu ya, atau hanya menjadi pendaftar doang, tapi nggak memasukkan penawaran. Jadilah silahkan butuhkan penawaran, jadilah peserta, maka silahkan berikan eh, pertanyaan-pertanyaan pada pemberian penjelasan. Pertanyaan-pertanyaan pada pemberian penjelasan. Sekarang VT ini saya ingin melengkapi bagian di mana lah Pak, nek pemberian penjelasan terus nggak dijawab Pak, misalkan atau dijawab tapi normatif, misalnya begitu. Ya sudah, dijawab normatif. Bagaimanapun ya, ini memang titik lemah dari prosedur pemberian penjelasan kita karena hanya sifatnya adalah berbasis elektronik ya, berbasis elektronik. Maka boleh saran untuk para pelaku usaha yang ikut menjadi peserta tender seleksi, tunggu jawabannya ya. Tunggu jawabannya, respon lagi, tunggu jawabannya, respon lagi. Manakala ternyata ini ada Pokjanya misalkan nggak jawab-jawab atau jawabnya terakhir misalnya seperti itu ya, maka Anda bisa menggunakan itu, Anda jadikan sebagai bukti, silahkan, tidak apa-apa. Untuk apa? Melakukan sanggah. Syaratnya apa? Anda masukkan penawaran ya, masukkan penawaran, silahkan Anda masukkan penawaran yang asal atau enggak asal itu memang haknya pelaku usaha. Itu sudah biasa terjadi pada Pokja. Memang wah, ada pelaku usaha memang nih yang masuk ke penawaran ya pokoknya asal masuk aja ya, setidaknya nanti kan bisa nyanggah, ya silahkan, itu memang prosedur yang disediakan, silahkan gunakan mekanisme sanggah. Jika mekanisme sanggah tidak bisa, gunakan mekanisme yang sudah diatur di perpresnya lagi, bertahap ya, pengaduan, silahkan seperti itu. Tapi yang kita ingin sampaikan di sini adalah dokumen pemilihan yang ditetapkan oleh Pokja itu bukan perkara benar atau salah. Dokumen pemilihan adalah suatu perkara penetapan oleh pihak yang berwenang. Pokja pemilihan itu, andaikan Pokja pemilihan bisa diandaikan seperti wasit dalam pertandingan sepak bola. Saya ulangi, Pokja pemilihan itu seperti wasit dalam sebuah pertandingan sepak bola yang memimpin suatu kompetisi pertandingan sepak bola. Seorang wasit, apakah selalu pasti benar? Seorang wasit yang memimpin sepak bola itu, kita berbicara tidak perkara benar atau salah. Kita mau ngomel, wah golnya seharusnya nggak gol, wah seharusnya itu pelanggaran, oh seharusnya itu kartu kuning, oh seharusnya itu kartu merah, dan sebagainya. Namun apapun yang terjadi, ketika wasit meniup peluit panjang, apakah skornya bisa berubah? Apakah misalkan pertandingan, misalkan ya, pertandingan antara MU dan Liverpool misalkan, terus MU kalah katakanlah 3-0 kemarin, misalnya begitu. Terus kemudian setelah dilihat-lihat dari rekamannya, misalkan ya, dilihat dari rekamannya, ternyata seharusnya kemarin
ini nggak jadi gol karena sudah ada pelanggaran terlebih dahulu misalnya, ya. Wah, ini seharusnya kartu kuning dulu nih, seharusnya nggak jadi gol gitu. Tapi ketahuannya ini setelah pertandingan selesai nih, apakah itu membatalkan hasil? Tidak bisa. Wasit punya kewenangan mutlak dan itulah seperti pokja pemilihan dan itulah prinsip-prinsip prosedur-prosedur yang sifatnya kompetisi, di mana sebuah entitas pasti akan menentukan siapa yang berwenang dan itu bukan perkara benar atau salah, tapi sudah perkara kewenangan, kewenangan. Ya, seperti pertandingan sepak bola. Mau misalkan satu tim merasa dirugikan, wah ini di rekaman jelas ini, seharusnya nggak gol ini misalnya, ya tetaplah tidak bisa ketika peluit panjang sudah berbunyi, maka hasilnya sah. Bahkan FIFA atau ketua PSSI pun bisa merubah hasil keputusan wasit, tidak bisa. Paling-paling nanti wasitnya yang dievaluasi. Tapi ranahnya bukan ranah pidana kan. Ranahnya adalah ranah evaluasi kinerja wasit. Nah itulah Anda menganalogikan pokja pemilihan itu persis prinsip kerjanya seperti wasit ketika memimpin sepak bola. Ketika wasit memimpin sepak bola, apakah kedua belah pihak sudah tahu aturan-aturannya? Bahkan kalau Anda lihat pertandingan sepak bola sebelum dimulai kan pasti ada briefing singkat, bahkan sebelum pertandingannya pun pasti ada technical meeting antar tim-tim yang ikut berkompetisi, ya. Sehingga itulah rekan-rekan semuanya ya, yang namanya dinamika dalam memimpin kompetisi, ya seperti yang dilakukan pokja pemilihan akan sangat banyak, nambah, mungkin Anda bilang nambah syarat kek, atau evaluasinya nggak bener kek, atau tebang pilih kek, apapun dinamikanya itu banyak. Sama seperti kalau wasit memimpin sepak bola, ya ada yang seharusnya itu kartu kuning tapi nggak kartu kuning, seharusnya pelanggaran tapi nggak pelanggaran, seharusnya kartu merah tapi nggak kartu merah, seharusnya gol tapi nggak gol, seharusnya gol tapi kok dianulir, dan lain sebagainya. Dinamikanya sangat banyak. Tapi ketika wasit itu sudah menentukan peluit panjang, bahkan presiden FIFA pun tidak bisa merubah, dan tidak ada dalam sejarahnya sepak bola skor dirubah. Ya, apapun yang terjadi, tetaplah itu kewenangan wasit. Itulah prinsip-prinsip dalam sebuah kompetisi, dan kompetisi apapun selalu seperti itu. Dan itu pun termasuk ke dalam prinsip-prinsip ketika menjalankan prosedur tender seleksi. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada dokumen pemilihan yang sempurna. Tidak ada dokumen pemilihan, itu bukan perkara benar salah. Dokumen pemilihan adalah perkara penetapan kewenangan yang sudah dilalui sepanjang ketentuan, ya, maka itu menjadi selesai. Ya, maka itu menjadi selesai. Dan ketika pokja pemilihan meniup peluit panjang, yaitu menentukan pemenang dan kemudian lewat sanggah dan melaporkan itu kepada PPK, kapan peluit panjangnya pokja kalau di versi tender seleksi? Ketika PPK menerbitkan SPPBJ. Ya, itulah sedikit perbedaan analoginya di situ. Ketika PPK menerbitkan SPPBJ, maka PPK menerima apapun hasil yang sudah dilewati oleh pokja pemilihan. Sekali lagi ini berbeda ketika kasusnya adalah gratifikasi suap. Berbeda kasusnya. Ketika gratifikasi, yang sedang kita omongkan di sini adalah potensi-potensi kesalahan-kesalahan pengambilan keputusan oleh pokja yang dinamikanya sangat-sangat luas, teman-teman. Sangat-sangat luas dinamikanya. Ya sama seperti wasit memimpin kompetisi dalam pertandingan sepak bola. Akan ada banyak objektivitas dan atau subjektivitas, malah lebih banyaknya. Ya, itulah LKPP pun sudah berusaha dengan mengunci beberapa peraturan, persyaratan-persyaratan dan lain sebagainya. Ya, tetapi ujung-ujungnya kan lihat judulnya saja model dokumen pemilihan. Disebut dokumen pemilihan ketika diumumkan dalam proses tender, maka model dokumen pemilihan versi peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 secara hukum administrasi berubah menjadi dokumen pemilihan, dan itu menjadi dasar ketika pokja menjadi wasit. Dan apapun dinamika di bawahnya, ketika proses tender seleksi selesai, maka hasilnya itulah yang akan difilter oleh PPK. Mau menerima atau tidak. Ketika mau menerima, maka selesailah tanggung jawab pokja pemilihan. Sekali lagi, berbeda ketika kasusnya gratifikasi suap. Itu ada prosedur sendiri yang sudah ada. Sukses, jaga integritas.